Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Sarah tak menjawab. Hanya dia memeluk Raka dengan erat. Begitulah suami istri. Mereka kadang harus berdebat untuk beberapa hal. Sedikit bertengkar dan kemudian menyelesaikannya dengan kekalahan dan kemenangan yang setara di atas peraduan. Sayang, bisakah kita melupakan masa lalu kita? Untuk sedikit memberi ruang untuk saling mengenal satu sama lain. Bisik Raka di telinga Sarah yang masih menempel seperti perangko di atas tubuhnya. Kita memulai dari awal. Dengan saling mempercayai. Lanjut Raka sambil menarik selimut dari bawah. Menutupi tubuh polos keduanya. Sarah mengangguk di bawah dagu Raka. Dia sekarang benar yakin. Raka adalah suami yang diharapkannya. Sayang, kamu tidak harus pergi jika keberatan. Telepon saja. Katakan kamu sedang memiliki banyak urusan. Raka menyarankan Sarah, yang tampak sedang siap untuk ke rumah orang tuanya. Sarah mengambil tas tangannya dari atas meja, lalu menatap kepada Raka. Sayang, kamu akan mengantarkan aku, ucapnya kemudian. Aku, Raka menunjuk wajahnya sendiri dengan raut ragu. Aku rasa, aku tidak perlu ke sana. Tolak Raka dengan canggung. Kamu takut bertemu Sally? Sarah menaikkan alisnya. Aku takut, kenapa aku harus takut? Raka menarik sudut bibirnya. Kamu tidak ingin mengantarku? Sarah balik bertanya. Aku malas saja. Berurusan dengan keluargamu. Raka menjawab dengan sedikit acuh. Sayang. Sarah melempar dirinya ke sofa, di mana Raka sedang duduk sambil mengawasinya. Tidak apa kita ke sana? Hitung kamu belum ada sekalipun berkunjung ke rumah mertuamu setelah pernikahan kita. Bersikap sedikit lebih hormat tidak apa. Dan lagi, tanpa mereka memberikan kesempatan kita menikah, belum tentu kamu dapat istri secantik ini. Sarah terkekeh sambil mengaitkan lengannya di leher Raka. Sayang, aku hanya ingin menjaga perasaanmu. Tidak ke sana. Lebih baik bagiku. Nanti kamu cemburu tanpa alasan. Yang repotkan nanti suamimu ini. Sayang, aku percaya kepadamu. Aku hanya mau menunjukkan kepada mereka. Pernikahan kita baik saja. Sarah mencium pipi Raka dengan gemas. Kita hanya perlu ke sana sebentar. Mendengarkan ada apa. Setelah itu kita pulang. Melanjutkan perang. Bagaimana? Sarah mengedipkan matanya kepada Raka. Raka balik menatap Sarah. Kamu yakin kita harus ke sana berdua? Tanya Raka. Aku yakin. Kita bisa menghadapinya berdua. Sarah tersenyum menenangkan keraguan Raka. Dia sendiri merasa tidak nyaman, tapi cepat atau lambat dia pasti harus menghadapinya. Dengan ada Raka mendampinginya, dia merasa mempunyai kekuatan atas apapun yang mungkin terjadi di sana. Raka mengambil kunci kontak mobil. Berdiri dari duduknya. Mengulurkan tangannya kepada Sarah. Sayang, kita pergi sekarang. Tidak perlu membuang waktu lagi. Nanti saat pulang aku menagih janjimu. Raka menarik tangan Sarah untuk berdiri. Janji apa? Melanjutkan perang. Sarah melingkarkan tangannya di pinggang Raka. Membenamkan kepalanya di pundak suaminya itu. Aku bukan mesin. Sayang. Perangnya ditunda besok pagi. Boleh? Sarah merajuk dengan manja. Raka menggelengkan kepalanya dengan muka masam. Janji tetap janji. Raka menggandeng Sarah. Sedikit ada desir di dadanya. Bertemu Sally setelah sekian lama dan menerima sakit atas perlakuan Sally, belum terbayang lagi bagaimana caranya menyikapi diri. Apakah dia akan marah? Menuangkan kebenciannya atau melihatnya dengan jijik? Raka masih belum tahu. Reaksinya sendiri saat bertemu dengan perempuan yang telah mengkhianatinya dan meninggalkannya menjelang hari pernikahan mereka itu. Sarah dan Raka berdiri dengan sedikit tegang.
saat Mbok Yem membuka pintu. Nak Sarah, wajah yang menyiratkan kerinduan itu menatap dengan berkaca-kaca kepada gadis di depannya, yang rasanya begitu lama tak pernah pulang itu. Mbok Yem, Sarah tanpa canggung memeluk pengasuhnya itu. Nak Sarah, Mbok kangen sekali dengan Nak Sarah. Sarah juga kangen dengan Mbok Yem. Maafkan Sarah lama tidak kemari. Sarah benar sibuk. Sarah melepaskan pelukannya. Tuan dan Nyonya sedang menunggu Nak Sarah. Mbok Yem menyeka air matanya yang menetes tak terbendung. Dia tahu benar bagaimana Sarah dari kecil karena Mbok Yem lah yang mengasuh gadis itu. Sarah melangkah masuk diikuti oleh Raka, langsung ke ruang keluarga. Di sana duduk Papa dan Mama Sarah dengan wajah yang tak kalah tegangnya. Sarah dan Raka memberi salam kepada kedua orang tua angkatnya itu. Bagaimanapun dia tetap menghormati mereka dan duduk di seberang kursi. Mereka sejenak bertatapan dengan canggung. Dan Sarah membuka pembicaraan untuk mencairkan suasana. Apa kabar Ma? Pa, maaf baru kemari. Sarah tidak kasih kabar kemarin menyusul Raka ke Leiden. Oh, ya, ada apa ke Leiden? Papa memang selalu lebih lunak dari Mama Sarah. Aku yang memintanya. Pa, menemaniku selama ujian semester. Raka menyahut. Oh, kamu sekolah lagi? Papa mengernyitkan dahi. Ya, mencari pengalaman sedikit untuk mempelajari hukum bisnis. Mungkin bisa membantu perusahaan kita lebih maju lagi. Papa senang mendengarnya. Mama Sarah menatap tak sabar dengan basa-basi mereka. Sally sudah pulang. Mama menyela tiba-tiba. Ada kilat kesedihan sekaligus menuntut dari mata perempuan setengah baya itu. Ya, Papa sudah kasih tahu. Sally sekarang di mana? Sarah menyahut sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia juga merasa heran. Kenapa tidak melihat Sally sampai detik ini? Papa dan Mama Sarah saling bersitatap sebentar, seolah sedang mempertimbangkan berbicara lebih jauh. Sarah, adikmu itu mengalami depresi berat. Papa berucap perlahan. Sarah dan Raka sekarang yang saling bertukar pandang. Depresi, maksudnya bagaimana? Pa, bukankah dia baik saja dengan Bram? Saat pergi, Sarah tanpa sadar memegang tangan Raka yang berada di sampingnya. Mata Mama tertuju ke sana, sedikit tidak senang dengan pemandangan di depannya. Papa menghela nafasnya, begitu berat dan penuh beban. Mungkin kalian berdua memang harus tahu ini, karena hanya kalian berdua yang bisa menolongnya. Suara Papa seperti tercekat. Sarah semakin kuat mencengkeram pergelangan tangan Raka, mendengar penuturan sang ayah dengan gelisah. Bagaimana kami bisa menolongnya? Sarah bertanya dengan getir. Laki terkutuk itu meninggalkan adikmu begitu saja. Beberapa minggu yang lalu, Sally melahirkan bayi prematur di Singapura dan meninggal sesaat setelah dilahirkan. Bram kembali kepada istrinya dengan alasan anak mereka menderita lupus. Papa tampak geram dan tak berdaya dalam waktu yang sama. Sekarang Sally pulang dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan mamamu sepertinya tak sanggup melihatnya. Sejak kembali 2 hari yang lalu diantar oleh Om Gono, teman Papa yang di kedutaan Singapura. Papa melirik kepada Mama yang sedari tadi diam. Tapi raut wajahnya yang seperti langit mendung menunjukkan perempuan parubaya itu sedang menanggung banyak pikiran. Kami turut prihatin dengan apa yang menimpa Sally, tapi kami mungkin tidak bisa berbuat apa untuk hal ini. Tiba Raka angkat bicara. Wajahnya yang tanpa ekspresi itu seperti ingin mengatakan, mereka tidak mau terlibat dengan kehidupan Sally. Sally sepertinya tidak peduli dengan sekelilingnya. Kami sudah memanggil psikolog untuk memeriksa mentalnya. Sally dinyatakan mengalami PTSD. PTSD. Sarah terpana. Dia baru mendengar penyakit semacam itu. PTSD atau Post-Traumatic Stress Disorder adalah gangguan stres pasca trauma, adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan.
PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat secara terus-menerus pada kejadian traumatis. Mungkin kehilangan bayi dan kehilangan Bram benar membuatnya begitu menderita. Papa menarik nafasnya lagi. Begitu berat. Sally di mana sekarang? Sarah bertanya dengan suara bergetar. Di kamarnya. Di atas. Jawab Papa. Mama mengangkat wajahnya, memandang Sarah yang dari tadi menggenggam tangan Raka. Dia tidak pernah mengira Sarah dan Raka telah sedekat ini. Yang dia tahu selama ini, Sarah dan Raka menikah hanya terpaksa tanpa landasan perasaan apa. Bahkan dia sangat tahu bagaimana Sarah membenci pernikahan mereka itu. Tapi, Sally dari kemarin hanya memanggil satu nama. Mama menatap tajam kepada Raka. Dia hanya memanggil nama Raka. Sarah seperti tercekik di tempatnya duduk sementara Raka menepuk punggung tangan Sarah yang menggenggam tangannya dari tadi. Memanggil namaku. Raka terkekeh dengan gumam setengah mengejek. Tante, aku rasa terjadi kesalahpahaman di sini. Antara aku dan Sally tidak ada hubungan apalagi. Kalian sendiri tidak sedikit pun memihak padaku ataupun Sarah saat Sally lari dari hari pernikahan kami. Raut wajah Raka sama sekali tidak berubah. Ekspresi itu benar dingin. Kalian memberikan Sarah untuk kunikahi. Dan kami telah melakukan sesuai dengan permintaan kalian. Kurasa tidak ada hal yang perlu kami bayar lagi untuk membuat nama baik keluarga besar dua keluarga kita tetap baik di mata orang banyak. Sekarang aku adalah suami Sarah. Rasanya tidak pantas jika aku kemudian kaitkan lagi dengan Sally. Ucapan Raka datar sekali seolah tak menyimpan simpati apapun pada penderitaan Sally. Raka, kami tidak meminta kamu kembali kepada Sally. Seperti mungkin yang kalian pikirkan. Hanya saja, mungkin kalian bisa menghibur Sally sementara ini. Psikiaternya mengatakan, dia akan segera pulih jika dia bertemu dengan orang yang membuat dia melupakan traumatik yang dialaminya. Papa Sarah berujar dengan pias yang penuh permohonan. Aku rasa ini terlalu berlebihan Om Wijaya. Aku bukan orang yang cukup pandai menghibur orang. Sally bukan orang lain. Kamu harus ingat. Dia adalah tunanganmu dulu. Suara Mama Sarah terdengar keras. Tidak bisa menerima sikap Raka. Mantan tunangan. Tante, jangan lupakan itu. Hanya mantan tunangan. Sahut Raka dengan senyum masam yang terpaksa. Sayang. Sarah mendesah sambil menekan jemari Raka. Berusaha menenangkan suaminya itu. Dia tahu. Raka sedang menahan kesal. Raka, jangan salah paham. Papa Sarah berusaha menengahi ketegangan yang terjadi. Om, aku tidak masalah melupakan apa yang sudah terjadi di waktu yang sudah lewat. Tanggung jawab kami sebagai anak sudah cukup. Beri kesempatan kami hidup tenang sekarang. Pinta Raka sambil menoleh kepada Sarah yang tertunduk di sebelahnya. Betapa sakit hatinya melihat istrinya itu tersudut dan tak berdaya. Sarah, apakah kamu masih melihat kami sebagai orang tua yang telah membesarkanmu? Tiba Mama Sarah menunjukkan pertanyaan itu kepada Sarah. Terdengar sinis di telinga. Sarah mengangkat wajahnya perlahan dan menatap ibu angkatnya itu. Apa yang bisa kulakukan lagi? Ma, dosa mana lagi yang harus kutanggung? Entah dari mana keberanian itu datang. Dia menjawab dengan pertanyaan yang begitu menusuk. Jangan bersikap kurang ajar begitu di depan Mama. Perempuan paruh baya yang jarang tersenyum itu menarik sudut bibirnya dengan sedikit marah. Ma, berbicaralah dengan tenang. Papa Sarah menegur istrinya, melihat situasi yang tiba-tiba memanas. Sarah, dengarkan Papa. Suara Papa Sarah begitu lunak. Papa dan Mama hanya ingin kamu mengizinkan Raka menemui Sally. Mungkin itu bisa membantu adikmu menjadi sedikit lebih baik. Ujar Papa Sarah perlahan. Papa tahu. Raka sudah suamimu sekarang tapi Sally sepertinya hanya mengingat Raka dalam keterpurukannya. Bantulah adikmu itu untuk sedikit menyadari keadaannya. Siapa tahu melihat Raka bisa membantunya. Papa Sarah tidak pernah bersikap menghibah seperti itu.
Aku tidak perlu mendapatkan izin apapun dari istriku untuk melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan, Om. Aku minta maaf jika untuk permintaan ini aku mengecewakan Om dan Tante. Raka melingkarkan tangannya di bahu Sarah di depan dua orang tua itu. Sarah adalah istriku sekarang. Mungkin baru hari ini aku sempat berterima kasih. Kalian telah menyerahkan seorang perempuan terbaik untuk hidupku. Suatu saat aku pasti akan menunjukkan bakti sebagai menantu. Tapi untuk mengembalikan kesehatan mental Sally sungguh bukan tanggung jawabku ataupun Sarah. Itu di luar kemampuan kami. Mungkin terapi bersama psikiater lebih menjanjikan. Raka benar menolak untuk terlibat lagi dengan Sally. Aku punya kenalan seorang psikiater di Jakarta, Tante. Sangat profesional. Jika Om dan Tante menginginkan, aku bisa mendatangkannya untuk Sally. Raka menawarkan sebuah solusi yang tentu saja membuat wajah Mama Sarah merah padam. Jaga sikapmu, Raka. Kamu kira kami tidak mampu mencarikan psikiater untuk Sally? Mama berdiri dari duduknya. Dia benar marah terhadap sikap Raka. Ma, tenanglah. Mereka hanya anak. Tenanglah. Papa Sarah mendongakkan wajahnya, menyuruh istrinya itu kembali duduk. Kita bisa bicarakan ini pelan. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Pak, anakmu di atas sana seperti orang gila. Tak merespon apapun kepada kita. Hanya manggil nama Raka saja seperti orang bodoh. Dan anak tinggi hati ini bersikap seolah kita sedang ingin menjerumuskannya. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Mama Sarah melotot pada Raka. Sarah, apakah sedikit pun kamu tidak memikirkan nasib adikmu itu? Apakah kamu begitu egoisnya? Membiarkan Sally menderita begitu? Mama Sarah mengacungkan telunjuknya kepada Sarah yang duduk dengan wajah tegang. Mama, tiba Sarah berdiri. Jika aku tidak peduli kepada Sally maka aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Sarah menjawab dengan getir. Aku sangat menyayangi Sally. Ma, sampai tak ada yang tak kulakukan untuknya selama ini. Apapun yang bisa kulakukan, telah kulakukan untuk Sally. Tapi ini tidak lagi hanya tentang aku. Ini tentang Raka. Jika dia tidak menyetujui permintaan Papa dan Mama, aku bisa apa? Tapi dia suamimu. Karena dia suamiku bukan berarti aku bisa mengaturnya sesukaku. Kalau dia sendiri menolak, aku juga tidak bisa melakukan apapun. Anak tak tahu terima kasih. Mama Sarah mendengus dengan marah. Maaf, Tante. Sepertinya kami harus segera kembali. Kami terlanjur berjanji untuk makan malam di rumah Mama. Lain kali mungkin kami akan berkunjung kembali, Om. Kami hanya bisa berdoa. Semoga Sally cepat pulih kembali. Raka juga berdiri, meraih tangan Sarah. Pak, maafkan Sarah. Sarah memandang kepada laki yang sangat dihormatinya itu. Papanya selalu bersikap lunak padanya. Dia lebih mengerti dengan keadaan Sarah meskipun kadang dia tak terlalu bisa berbuat apa. Apa karena tak bisa menentang Mama Sarah yang lebih keras. Laki yang masih gagah dalam masa tuanya itu terdiam di tempatnya duduk, dengan wajah lesu. Dia tak bisa memaksa. Raka telah bersikeras tidak mau membantu dan Sarah juga sepertinya bersikap keberatan dalam kepasrahannya. Dia tak bisa menyalahkan Sarah dan Raka karena dia tahu benar. Sally memang bersalah atas semuanya. Dia seolah menelan karma atas perbuatannya sendiri. Hanya saja, sesalahnya seorang anak. Tetaplah penderitaannya mendatang kesedihan orang tuanya. Tidak ada yang tidak diusahakan orang tua untuk meringankan beban penderitaan seorang anak meskipun itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Raka. Apa itu Raka? Ma, seorang gadis dengan baju piyama warna biru pupus. Berdiri di ujung tangga. Wajahnya yang pucat dengan rambut yang masai terdengar berkata dengan serak. Semua mata sekarang beralih ke ujung tangga lantai atas itu. Sally berlari seperti melayang dari sana. Matanya hanya tertuju pada Raka. Badan ringkihnya seolah akan menubruk ke arah Raka. Raka, panggilnya.
antara bahagia dan putus asa. Sally. Sarah tercengang. Tapi sebelum Sally memeluk tubuh Raka, Sarah berdiri refleks di depan Raka dengan wajah merona. Dia suamiku. Sarah berdiri dengan gemetar di depan Raka, menyongsong pelukan Sally. Dia menjadikan badannya sebagai tameng seolah melindungi Raka. Raka. Sally menubruk tubuh Sarah, membuat tubuh rampingnya terdorong ke belakang. Raka menahan tubuh Sarah dengan dadanya, memeluk istrinya itu supaya tidak terjatuh. Sally dan Raka bertemu pandang sesaat sebelum kemudian Raka memalingkan wajahnya dengan gusar. Sementara Sarah berada di tengah mereka berdua. Sally, sadarlah. Sarah memeluk erat tubuh adiknya itu, dengan perasaan campur aduk. Antara kasihan dengan adiknya itu tetapi jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Benar tidak rela jika Sally menyentuh suaminya. Raka melepaskan dirinya dari tubuh Sarah dan mundur beberapa langkah ke belakang, membiarkan Sarah memeluk Sally. Raka, ini aku. Sally, ini aku. Wajah kuyu Sally berada di pundak Sarah dengan mata berkaca-kaca. Tangannya terulur di belakang punggung Sarah seolah berusaha menggapai Raka. Raka, aku pulang. Kamu memintaku pulang. Sekarang aku pulang. Panggilnya dengan terbata-bata. Sally, ada apa denganmu? Sadarlah. Sarah guncang tubuh Sally. Tapi Sally sepertinya tidak memperdulikan Sarah. Matanya hanya tertuju pada orang yang berada di belakang Sarah. Seolah dia hanya mengenal Raka seorang. Raka, kita akan menikahkan? Aku akan memakai baju pengantin besok. Sally meracau. Dia memberontak saat Sarah berusaha menahannya. Oh, iya. Anak kita mana? Anakku mana, Mak? Raka harus melihatnya. Mama Sarah terisak di tempatnya berdiri. Sementara Papa berdiri dan menarik Sally dari pelukan Sarah. Sally, hentikan ini. Suara Papa menggelegar. Bukan karena marah tapi lebih karena rasa sedih melihat keadaan Sally. Sadarlah. Nak, sadarlah. Jangan begini terus. Sarah menggigit bibirnya, melihat Sally terduduk bersimpuh di depan mereka. Dia menangis seperti anak kecil. Seduh begitu rupa sambil menutup wajahnya. Mama menghambur dan memeluk Sally yang menangis. Sayang, ini Mama. Jangan bersikap seperti ini. Kamu menakuti Mama. Raka menyuruhku pulang. Dia menyuruhku pulang. Ma, kami akan menikah besok. Isaknya. Tapi, aku meninggalkan bayi kami. Raka marah padaku. Karena meninggalkan bayi kami. Sepertinya memori Sally bercampur aduk. Tumpang tindih. Tidak ada yang benar. Benar pas diingatannya. Dia benar depresi berat. Sayang. Kenapa kamu jadi begini? Mama mengusap wajah Sally dengan begitu iba. Melihat keadaan anak kesayangannya ini benar membuatnya tidak tahan. Mama, katakan pada Raka, aku akan bersiap. Aku akan menjadi pengantinnya yang cantik besok. Sally memegang kedua tangan mamanya dan menangkupnya di dadanya. Seperti seorang anak yang sedang memohon kepada ibunya. Sayang, ayo berdirilah. Mama berusaha membimbing Sally berdiri. Tapi gadis itu menolak. Matanya tertuju kepada Raka yang berdiri seperti balok es di tempatnya. Tidak bergeming dan tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang sedang terjadi. Sarah bersimpuh di depan Sally. Air matanya tiba turun melihat keadaan adiknya itu. Bagaimanapun Sally adalah adiknya. Tentu saja dia begitu sedih dan tak tega melihat keadaan kejiwaan Sally sekarang. Sally, sadarlah. Ucap Sarah dengan bibir bergetar. Aku akan menikah besok. Apakah bajuku sudah siap? Raka telah menikah denganku. Sally, kamu sendiri telah meninggalkannya. Dia adalah suamiku sekarang. Suara Sarah begitu rendah hampir seperti bisikan. Bohong. Sally mendorong tubuh Sarah dengan mata merah menyala. Jangan berbicara bohong padaku. Raka mencintaiku. Dia tidak akan menikahi orang lain selain aku. Sally berteriak seperti orang tidak waras. Sarah, tidak usah berbicara lagi.
Kamu hanya menambah Sally terluka. Hanya memperkeruh keadaan. Mama membentak ke arah Sarah. Begitu marah. Raka tiba berjalan mendekat. Berjongkok mengulurkan tangannya. Sayang. Kita harus pulang. Ucapnya kepada Sarah dan membantu istrinya itu berdiri dan memeluk Sarah di depan semua orang. Mata Sally nanar melihat pada dua orang yang sedang berpelukan itu. Raka, ada apa denganmu? Sally mendonggak dengan masih bersimpuh di pelukan mamanya. Harusnya aku yang bertanya padamu. Sally, ada apa denganmu? Raka menatap tajam pada Sally. Kamu mencintaiku. Jangan lakukan ini padaku. Isak Sally terdengar beradu dengan nafasnya. Sehingga dia terdengar sesenggukan. Sudahlah. Sally, sudah sayang. Mamanya menahan tubuh Sally. Yang tiba merangkak ke arah Sarah dan Raka. Sally, aku sangat sedih dengan keadaanmu. Tapi aku tidak terikat lagi padamu. Kita tidak mempunyai hubungan apalagi. Kecuali kamu adalah adik iparku. Semoga saja kamu segera sembuh dari keadaanmu ini. Aku atau Sarah mungkin tidak bisa berbuat banyak. Raka benar teguh dengan pendiriannya. Sama sekali tak tergetar bahkan untuk sekedar pura baik di depan Sally. Om, Tante, sepertinya kami benar harus pulang sekarang. Semoga Sally segera pulih dari sakitnya ini. Raka menggandeng tangan Sarah hendak berbalik. Ketika Sally menarik ujung gaun Sarah. Kembalikan Raka padaku. Suara Sally terdengar seperti tercekat. Mendonggak pada Sarah yang terkejut dengan apa yang dilakukan Sally. Raka membungkuk dan melepaskan tangan Sally dengan tatapan tak kalah nanarnya pada Sally. Entah rasa iba, kasihan, dendam, sakit hati dan kebencian, seolah menyatu di balik tatapan itu. Sarah tidak pernah meminjam apa darimu Sally. Jadi dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun. Raka mengibaskan jemari Sally. Kembalilah ingat dengan benar. Saat kamu memilih pergi. Jangan bersikap seperti korban saat kamu kembali. Aku bukan Raka yang dulu lagi. Raka yang pernah menjadi tunanganmu itu telah lama mati. Suara Raka begitu datar. Dengan mata yang berkilat tajam. Bersambung dulu ya teman-teman.